lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa di dalam ibadah pada saat ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah kami mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menjagai kami, bahkan Engkau Allah kami yang memberkati kami. Bapa, kami akan beribadah, memuji memuliakan namamu. Pimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapak pimpin berkati hamba-Mu, pemimpin pujian, Bapak mengurapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan musik untuk dapat membawa kami, kita semua memuji memuliakan nama-Mu dengan sukacita. Bapak, ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhir, Engkau yang memimpin. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore, selamat bertemu lagi dalam ibadah dan dalam Alkitab. Pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Kita persiapkan hati kita masuk hadirat, kita memuji. Ku datang ya Tuhan dalam hadirat. Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berserah. Ku datang ya Tuhan, datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiasan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah, ku tersungkur dan berseru.
Tuhan kami mengucap syukur semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Kau layak dipuji, layak ditinggikan. Sebentar kami mau bersorak-sorai bagi Engkau, karena Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Dia karena kebaikannya yang luar biasa. Haleluya. Karena kasih-Nya. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, 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 na 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 na. Kemuliaan bagi Dia selama-lamanya, sebab Dia baik dan selama-lamanya baik. Haleluya. Tiba saatnya kita mau menerima kebaikannya lebih lagi lewat firman-Nya. Kita mau belajar, kita mau menikmati firman-Nya. Puji nama Tuhan. Kita persiapkan hati kita mau menerima yang terbaik bagi hidup kita, yaitu firman Tuhan. Mari kita datang padanya. Haleluya Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak
Shalom Bapak Ibu yang mencintai ibadah online. Mari kita satukan hati. Kita akan belajar bersama firman Tuhan. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa. Sore yang indah ini kami boleh datang di bawah kaki salib-Mu. Kami telah menyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan hati kami siapkan untuk Engkau. Taburi dengan kuasa firman-Mu, dan Roh Kudus akan memupuk agar tanaman ini boleh tumbuh berkembang, berbuah lebat, dan dapat menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selasa yang lalu kita belajar tentang air hidup. Karena Yesus telah menawarkan dan siapa yang menanggapi, maka merekalah yang akan menikmati air hidup itu. Dari dalam hatinya mengalir sumber air. Apalagi kalau air itu dibagi-bagikan agar lingkungan kita tidak gersang, agar sahabat kita tidak menikmati kegersangan, melainkan menikmati air yang Tuhan berikan di dalam hidup mereka. Hari ini kita ingin belajar tentang belajarlah seperti Nikodemus. Mari kita buka Yohanes 7 ayat 44 sampai 52. Yohanes 7 ayat 44 sampai 52. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Tetapi orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat tidak menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Pelajaran pertama tentang tokoh-tokoh agama yang memiliki cara ibadah yang sangat sempurna, namun hatinya masih menyimpan akar pahit, masih memiliki kesombongan, sehingga mereka masih memiliki keinginan membunuh. Bahkan pengaruh kebencian terhadap Yesus mulai mempengaruhi orang banyak. Yohanes 7 ayat 44 sampai 45 dan 49, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Tetapi orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Mereka sampai menyewa pembunuh bayaran demi memuaskan hatinya. Hati-hati, jika kita sudah meningkatkan pengenalan kita terhadap Yesus, bahkan kita sudah berani membayar harga demi mengikut Yesus. Diawali dari menjadi jemaat rajin, aktif dalam ibadah, menjadi aktivis gereja, mulai menjadi pelayan-pelayan gereja, menjadi tokoh-tokoh dalam gereja. Hati-hati, tokoh-tokoh seperti ini
model seperti ini iblis masih datang. Mengapa? Karena dalam pertumbuhan yang baru itu baru jasmaninya. Yang tumbuh baru jasmaninya dari jemaat menjadi aktif ke gereja, menjadi jemaat yang rajin, menjadi pelayan, itu baru tubuhnya. Hatinya belum berserah pada Tuhan. Hati-hati jika kita hanya rajin ibadah, kalau kita tidak mau belajar Alkitab, model seperti ini mudah dipengaruhi untuk meninggalkan Yesus. Bahkan dapat berubah menjadi orang-orang yang menyerang Yesus. Ayat-ayat yang kita baca itu tadi intinya seperti itu. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi jemaat yang memiliki sifat Farisi, memiliki pertumbuhan yang hebat seperti orang Farisi, lalu meningkat menjadi aktivis, seolah-olah cinta Yesus, tapi hati kita masih akar pahit, hati kita masih menyimpan kesombongan, atau menjadi jemaat yang setia tapi tidak mau belajar firman Tuhan, sama juga bohong. Tuhan perintahkan buang akar pahit, buang kesombongan, dan baca Alkitab agar kita makin mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes 7 ini Tuhan ingin kita belajar dari seorang tokoh, orang Farisi. Notabene dia adalah seorang guru agama yang pernah datang pada Yesus pada malam hari, yaitu Nikodemus. Yohanes 7 ayat 50 dan 51. Nikodemus, seorang dari mereka yang dulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Mengapa Nikodemus melindungi Yesus dengan cara menyadarkan mereka dengan dalih hukum Taurat? Karena Nikodemus telah belajar firman Tuhan. Karena Nikodemus tidak hanya sekedar belajar firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Nikodemus pernah datang pada Yesus dan bertanya bagaimana caranya manusia untuk menikmati kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 6 dan 7, Yohanes 3 ayat 6 dan 7 mengatakan, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Setelah belajar tentang kelahiran baru, Nikodemus mulai menerapkan pelajaran itu di dalam hidupnya, serta menerapkannya dalam praktek-praktek kehidupannya. Jabatannya boleh tetap seorang Farisi, jabatannya boleh tetap menjadi guru agama, tetapi pola pikirnya sudah diwarnai dengan firman Tuhan, sehingga tutur kata dan tingkah lakunya memiliki perubahan yang hebat. Kelahiran baru Nikodemus membuat kesombongan dan kebencian sudah luntur dalam hidupnya. Dan penerapan kasih mulai nampak dalam praktek hidupnya. Sehingga teman-teman Farisi ingin membunuh Yesus, Nikodemus menjelaskan tentang Taurat. Bagaimana dengan kita? Apakah firman Tuhan yang telah kita dengar, bahkan yang telah kita pelajari, telah mewarnai hidup kita? Tuhan ingin kelahiran baru, bukan hanya sekedar di bibir. Tetapi kelahiran baru itu harus mengubah kehidupan kita.
dengan menanggalkan manusia lama. Hidup lama adalah hidup yang suka menghakimi, karena tidak suka melihat jika ada orang maju. Hidup lama adalah hidup yang suka menghakimi, karena tidak suka melihat kalau orang lain diberkati. Lalu mereka menyimpan akar pahit, dan akar pahit itu tumbuh di hati mereka. Jangan menjadi orang Farisi yang kelihatannya aktif, hafal firman Tuhan, tetapi hatinya penuh dengan kesombongan dan akar pahit. Yohanes 7 ini merupakan pelajaran bahwa Tuhan kepingin kita mencontoh Nikodemus yang berani mencari Tuhan, belajar firman Tuhan, berani meninggalkan manusia lama, siap diubah menjadi manusia baru, dan menerapkan manusia baru di dalam praktek hidupnya. Tuhan kepingin kita mengasihi sesama kita. Tuhan kepingin kita mengasihi Allah Tuhan kita. Tuhan kepingin kita menjadi anak-anak yang siap untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan kita. Sehingga kita tidak memusuhi teman-teman kita. Kita tidak memusuhi sanak famili kita. Tetapi kita akan membawa mereka untuk mengenal Yesus melalui firman yang diajarkan kepada kita. Jadilah Nikodemus yang terus memiliki kecintaan pada Tuhan. Bahkan sampai Tuhan mati di kayu salib, Nikodemus bersama dengan yaitu Yusuf dari Arimatea meminta untuk merawat tubuh Yesus. Mari terus berlanjut sampai Tuhan datang yang kedua kali. Praktekkan kasih di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau Allah yang mengajarkan kepada kami untuk kami belajar seperti Nikodemus yang tidak berhenti, terus mengasihi Engkau sampai kematian pun. Nikodemus ikut di dalam merawat tubuhmu, karena Nikodemus tahu Engkau adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Sehingga pengapanannya Nikodemus ikut dan Engkau berkati. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan salah kami, dan biarlah kami terus belajar tentang kuasa firman-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan lupa protokol kesehatan. Kemana-mana bawa masker dan pakai masker, supaya kita tidak menjadi orang yang dianggap menularkan virus COVID-19, atau supaya kita tidak tertular dengan COVID-19. Pakai masker, jaga jarak Bapak Ibu, jangan datang pada kerumunan orang banyak, jaga jarak. Dan yang ketiga, cuci tangan sebelum kita masuk ke gereja, sebelum kita masuk rumah, sebelum kita datang kepada rumah saudara kita. Cuci tangan, kebersihan harus kita jaga supaya kita tidak terserang virus COVID-19. Di GBS Haleluya telah ada ibadah offline, ada ibadah tatap muka. Kami mengundang jemaat-jemaat yang belum datang. Ayo kita ke gereja, kita bersama menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan bagi saudara-saudara yang masih ikut
online, tolong di-like, lalu share kepada teman lain, supaya ibadah online ini menjadi sarana penginjilan bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara, lalu kita berdoa untuk jemaat yang membutuhkan. Tunduk kepala, tutup mata, kita mulai berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Kau Allah yang luar biasa. Kau Allah yang memberikan berkat kepada kami, dan kami berkumpul bersama boleh mendoakan Presiden kami, Bapak Jokowi. Beri kesehatan Tuhan, beri hikmat marifat-Mu, sehingga Pak Jokowi dapat membawa bangsa dan negara kami maju bersama dengan bangsa yang ada di dunia ini. Kau hancurkan virus COVID-19 dari bumi Indonesia, sehingga Indonesia segera bangkit dan dapat memuliakan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk para pelayan-pelayannya. Kami berdoa untuk para menteri, para gubernur, para wali kota, bupati, para lurah, camat, lurah, RT, RW, semuanya Tuhan. Jadikan mereka satu instruksi, supaya mereka tidak membuat keputusan-keputusan sendiri, tetapi sesuai dengan petunjuk Presiden, mereka melakukannya. Terima kasih Bapak, Kau telah memberkati bangsa dan negara kami. Dan saat ini kami juga berdoa untuk Pak Bambang, berdoa untuk Bude Marto, berdoa untuk Octavianus Indrawijaya, berdoa untuk Pak Sarjono, berdoa untuk Pak Haryanto, berdoa untuk Florence yang saat ini membutuhkan jamahan kesembuhan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Indro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Sarjianto, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Gito. Mereka membutuhkan jamahan-Mu Tuhan, kesempurnaan kesembuhan. Kami serahkan dalam tangan kemurahan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpang dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Herin, untuk Ibu Hartanto, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Wagini, Bu Is, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Mbah Darto, Mbah Hadi, Omi dan Feni. Kau juga jamah, pulihkan mereka. Saat kami berdoa, tangan Kau tumpang. Kami tindak dalam nama Yesus, nikmati pemulihan surgawi yang diberikan kepadamu. Kami juga berdoa untuk Luciana Agatha Larasati Nugroho yang akan masuk ke perguruan tinggi Udayana, Fakultas Kedokteran. Kami akan berdoa untuk Graciela Audrey Firmanto Putri yang akan masuk ke UNJ, Fakultas Psikologi, dan Markus yang akan masuk ke ISI. Tidak ada perkara yang mustahil. Anak Allah, doanya didengar dan doanya dikabulkan. Maka dalam nama Yesus, ketiga cucu kami diterima di fakultas yang diidam-idamkannya. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online ini. Kami akan beraktivitas pada aktivitas kami masing-masing. Saudara yang dikasih Allah ke dalam tangan, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkat. Terimalah berkat bagi rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk segala usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Jika engkau pulang nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.